Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di SUGBK Jakarta 5 Juni mendatang. Skuad Garuda membutuhkan kemenangan untuk mengunci posisi 4 besar, sekaligus mengamankan tiket ke babak keempat. Bahkan Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika mampu mengalahkan Jepang 5 hari berselang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun cukup percaya diri skuadnya bisa meraih poin penuh kontra Cina. Bahkan juru taktik asal Belanda itu menilai jika Timnas Cina sebagai lawan yang paling realistis untuk dikalahkan. Saya pikir kami memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Cina. Kami harus punya satu visi. Bukan hanya pemain utama, tapi juga cadangan harus paham rencana tim, kata Patrick Kluivert. Kluivert juga menegaskan bahwa estetika permainan bukan prioritas utama. Ia lebih mementingkan hasil akhir demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Tristan Guyger tidak menutup pintu membela Timnas Indonesia dan tetap berpeluang menyusul pemain-pemain kelahiran Belanda yang kemudian berseragam merah putih. Guyger yang memiliki darah Maluku dari sang ibu sempat ramai dibicarakan bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI sudah berupaya menaturalisasi Guyger pada 2023 untuk keperluan Piala Dunia U20. Kini Guyger kembali menyatakan soal proses alih warga negara dan membela Timnas Indonesia. Saya respek soal sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami Indonesia. Saat ini saya sedang fokus dalam masa pemulihan dan performa di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ucap Guyger. Guyger yang bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, dan bek kiri, itu sedang menjalani masa peminjaman dari Ajax ke klub PEC Zwolle. Pada akhir musim ini, Guyger akan kembali ke Ajax. Pemain 20 tahun itu juga baru memperpanjang kontrak bersama Ajax. Guyger baru bermain 1 kali pada musim ini dan harus beristirahat panjang karena mengalami cedera lutut. Pemain yang pernah bergabung dengan tim junior Almere City itu sudah pernah bermain di Timnas Belanda U16 dan U18. Ini bisa jadi kesempatan bagi PSSI jika ingin menaturalisasi Tristan Guyger. Pemain belakang Fenerbahce Jayden Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela Timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal. Pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Jayden juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reinders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Tijani Reinders saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano Reinders membela Timnas Indonesia. Dirinya mengenang saat masih berkarir di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad tim nasional Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, percaya diri pasukannya bisa menang atas Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jay melihat persiapan skuad Garuda untuk melawan Cina benar-benar matang. Timnas Indonesia mengadakan TC di Bali United Training Center pada 26 sampai 31 Mei 2025. Pemusatan latihan itu dilakukan untuk bersiap menghadapi 2 pertandingan penting. 2 laga tersebut adalah melawan Cina dan Jepang, yang merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay mengatakan Timnas Indonesia mengambil banyak hal positif selama masa persiapan.
Dengan pemusatan latihan hampir sepekan, skuad Garuda makin kompak menjelang 2 laga tersebut. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan baik. Kita sekarang sudah bersama-sama cukup lama. Bukan 3 atau 4 hari, kita sekarang 1 minggu bersama sebelum pertandingan. Jadi itu sangat membantu. Jelas Kapten Timnas Indonesia itu. Jay meyakini persiapan panjang ini akan berdampak positif untuk Timnas Indonesia. Dia mengingatkan bahwa 2 laga mendatang sangat penting bagi kiprah skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang seperti saya bilang, ini akan menjadi pertandingan krusial, baik melawan Cina maupun kontra Jepang. Tetapi pertama-tama kita fokus untuk melawan Cina, tukasnya. Sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tampil konsisten di Eropa, namun belum sekalipun mengenakan seragam Garuda. Itulah potret perjalanan Cyrus Margono yang terus menanti kesempatan membela tanah leluhurnya. Sebelumnya, dia telah sah menyandang status WNI sejak 21 Maret 2024 lewat jalur keturunan. Keputusannya memilih Indonesia sebagai negaranya didasari keinginannya untuk membela tim Garuda di berbagai kompetisi. Namun, alih-alih dapat kesempatan untuk menjaga gawang tim Garuda, Cyrus justru harus lebih bersabar menyaksikan kiper lainnya yang lebih dulu dipercaya menempati pos penjaga gawang. Hingga Garuda calling terakhir untuk melawan Cina dan Jepang yang belum lama ini diumumkan. Namanya tidak ada di dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Meski sebelumnya dia sempat ramai diperbincangkan karena mendapat kunjungan khusus dari pelatih kiper tim Garuda, Sjoerd Woudenberg, beberapa waktu lalu di Kosovo. Namun Garuda calling tak kunjung datang pada dirinya. Karena hal tersebut, hingga saat ini dia hanya bisa berharap dan terus menunjukkan kualitasnya di Kosovo, agar pelatih Timnas Indonesia kepincut, dan momen Garuda calling itu akhirnya datang. Posisi kiper di Timnas Indonesia saat ini terbilang kompetitif. Kehadiran Maarten Paes dan Emil Audero membuat persaingan semakin ketat. Belum lagi nama-nama seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang sudah lebih dulu kerap menjadi kiper kepercayaan pelatih Timnas Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Cyrus untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Meski demikian, harapan bagi Cyrus belum sepenuhnya tertutup. Kunjungan Sjoerd Woudenberg yang secara khusus terbang ke Kosovo untuk melihat kemampuannya menjadi sinyal bahwa Cyrus masih dalam radar PSSI dan Timnas Indonesia. Jika performanya terus stabil, peluang untuk membela Merah Putih bisa saja datang dalam waktu dekat.